Nah, di video kali ini kami memiliki satu buah kisah cerita. Kisah nyata ini yang memiliki judul yaitu Satu Istri Dua Suami. Aku dinikahi oleh dua pria sekaligus dan tinggal satu rumah. Simak ceritanya sampai selesai. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi pembelajaran buat hidup kita semua. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam itu aku duduk sendiri di kamar. Jantungku berdebar keras. Pintu terbuka. Raka masuk, menggenggam tanganku penuh kasih. Namun baru saja bibirnya menyentuhku, pintu kamar terbanting keras. Dian berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam, matanya penuh api cemburu. Cukup, sampai kapan aku harus menunggu? Teriaknya. Raka bangkit menatap balik dengan amarah. Dalam sekejap keduanya saling tarik, hampir saja berkelahi. Aku menjerit, air mataku jatuh deras. Aku hanya seorang istri, tapi kini terjebak di antara dua suami. Cinta yang dulu indah kini berubah jadi perang. Dan aku tahu pada akhirnya aku harus kehilangan salah satunya. Namaku Ayu. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah sedrastis ini. Semua bermula ketika dua laki-laki datang hampir bersamaan untuk melamarku. Mereka adalah Raka dan Dian. Raka sosok kalem, lembut, dan penuh kesabaran. Sedangkan Dian lebih tegas, keras, dan punya cara sendiri untuk menunjukkan cinta. Keduanya benar-benar serius menginginkanku sebagai istri mereka. Aku bingung, hati kecilku menyukai keduanya, tapi bagaimana mungkin seorang perempuan bisa menikahi dua pria sekaligus? Saat itu dengan nada bercanda aku berkata, "Kalau begitu aku terima kalian berdua." Semua orang yang mendengarnya tertawa, termasuk aku sendiri. Aku tak pernah menyangka kalimat itu justru menjadi awal dari kisah hidupku yang tak terbayangkan. Candaan itu ternyata dianggap serius. Raka dan Dian sama-sama tidak mundur, tapi anehnya juga tidak ingin saling melukai. Mereka malah membuat keputusan di aku. Mereka sepakat asal aku bahagia. Mereka rela menjalani rumah tangga bersama. Hari pernikahan itu pun tiba. Orang-orang kampung geger. Sebagian mencibir, sebagian lagi menganggap itu hanya omong kosong. Namun kenyataannya aku benar-benar dinikahi oleh dua pria. Dua pria sekaligus. Saat aku duduk bersanding di pelaminan, jantungku berdegup kencang. Di satu sisi aku merasa istimewa, di sisi lain hatiku penuh tanda tanya. Malam pertama adalah momen paling menegangkan. Aku gugup, tubuhku bergetar. Saat memasuki kamar, lampu diredupkan, suasana menjadi hangat, namun canggung. Raka menggenggam tanganku lembut, menatapku penuh kasih, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Sementara Dian berdiri di samping, matanya tajam, namun tak bisa menyembunyikan rasa cintanya padaku. Aku terjebak di antara dua laki-laki yang sama, ingin membahagiakanku. Pelukan, belayan, bahkan bisikan rayuan bergantian kedengaran malam itu. Tubuhku seakan diperebutkan, namun juga dimanjakan dengan kasih sayang yang sulit kujelaskan. Jujur ada ketakutan, ada kebingungan, tapi di balik itu semua ada getar aneh yang membuatku pasrah pada takdir. Malam pertama itu menjadi awal dari rumah tangga yang tidak bisa aku bayangkan.
Aku resmi menjadi istri dari dua orang pria sekaligus. Tapi dalam hati kecilku aku tahu badai besar pasti akan segera datang. Hari pertama setelah pernikahan itu terasa seperti mimpi aneh yang terjadi nyata. Aku Ayu. Kini hidupku bersama dua orang suami di bawah satu atap. Awalnya aku pikir ini akan mustahil, tapi anehnya semua berjalan tenang dan penuh kebahagiaan. Di awal, Raka selalu hadir dengan kelembutan yang membuatku merasa dihargai. Ia rajin membantu pekerjaan rumah, bahkan sering menyelipkan kata-kata manis yang membuat pipiku memerah. Sementara Dian dengan sifat tegas justru memberiku rasa aman. Dia sering membimbingku dengan suara beratnya seakan berkata bahwa aku adalah miliknya sepenuhnya. Dua sosok yang berbeda namun sama-sama membuatku merasa dicintai. Malam demi malam aku berusaha berlaku adil. Ada saatnya aku berada dalam pelukan Raka, merasakan belayan lembutan dan kecupan yang penuh kasih. Ada pula malam ketika aku bersama Dian, tenggelam dalam genggaman hangatnya yang penuh gairah dan protektif. Jujur, aku sering merasa bingung dengan diriku sendiri, karena entah bagaimana aku bisa menikmati perhatian mereka berdua. Suatu malam Raka membisikkan kalimat yang membuatku hampir menangis. Ayo, aku tahu aku harus berbagi, tapi aku rela asal kamu bahagia. Aku akan berusaha menerima kata-katanya yang lembut, tapi aku bisa merasakan ada luka tersembunyi di balik tatapannya. Di sisi lain, Dian sering menunjukkan cemburu kecil saat melihatku tersenyum terlalu lama pada Raka. Matanya langsung tajam. Pernah suatu kali ia memelukku erat di depan Raka, seolah-olah ingin menegaskan bahwa ia juga punya hak atas diriku. Aku mencoba menengahi, tersenyum dan menenangkan mereka. Tapi di sisi lain dia sering menunjukkan cemburu kecil. Saat melihatku tersenyum terlalu lama pada Raka, matanya langsung tajam. Pernah suatu kali ia memelukku erat di depan Raka, seolah-olah ingin menegaskan bahwa ia juga punya hak atas diriku. Aku mencoba menengahi, aku tersenyum dan menenangkan mereka, tapi jauh dari lubuk hati aku. Aku tahu benih kecemburuan sudah mulai tumbuh. Namun di awal-awal itu aku masih bisa menutupinya semuanya dengan kasih sayang. Di balik pintu kamar kami masih bisa tertawa, saling membelai dan mencumbu seakan dunia ini hanya milik kami bertiga. Aku merasa berada dalam surga yang aneh. Surga yang tak semua orang bisa mengerti. Tapi surga itu bertahan lama. Pada suatu malam ketika aku sedang bersama Raka, tiba-tiba Dian masuk dengan wajah muram. Ia menatapku lalu menatap Raka. Sampai kapan aku harus menunggu? Suaranya bergetar, udara seketika membeku. Aku kaget, Raka menunduk dan aku hanya bisa terdiam. Malam yang seharusnya indah berubah jadi tegang. Aku mulai sadar, ini hanya awal dari badai yang akan mengguncang rumah tanggaku. Hari-hari berikutnya tidak lagi sama. Rumah yang tadinya penuh canda dan kehangatan kini mulai dipenuhi rasa curiga dan cemburu. Aku merasa berada di tengah dua api yang siap membakar kapan saja. Raka mulai berubah. Ia lebih sering murung, menatap kosong seakan pikirannya jauh melayang. Kadang saat aku mendekatinya dan mencoba memeluknya, hanya tersenyum tipis lalu berkata lirih, "Aku takut kehilanganmu. Ayo,
Bagaimana kalau suatu hari kamu memilih Dian dan bukan aku yang dipilih? Kata-kata itu membuat hatiku perih karena aku tahu ia benar-benar merasa tersisih. Di sisi lain, Dian semakin protektif. Ia sering menuntut lebih banyak waktu dariku. Malam-malam bersamanya menjadi lebih panas, penuh gairah, tapi juga terasa seperti pelampiasan. Setelah ia selalu menggenggam tanganku erat dan berbisik, "Aku tak akan pernah membiarkanmu lebih mencintai Raka dibanding aku." Kalimat itu seperti belati yang menusukku. Karena aku tahu kecemburuannya kian tak terkendali. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Awalnya hanya adu kata tentang siapa yang lebih banyak mendapatkan perhatianku. Tapi lama-lama suara mereka meninggi membuat dadaku sesak. Aku menangis di sudut kamar, berdoa agar semuanya kembali seperti semula. Namun setiap malam, meski di siang hari mereka bertengkar, keduanya tetap menuntut haknya. Aku merasa tubuhku diperebutkan seperti hadiah yang mereka bagi secara paksa. Kadang aku pasrah, kadang aku justru merasa terjebak di antara dua cinta yang sama-sama mengikatku. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku sedang berada di kamar bersama Raka. Ia membelai rambutku, menatapku dengan mata yang penuh rindu, lalu perlahan mencium bibirku. Saat suasana semakin larut dalam kelembutan, tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Dian berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam dan kaku. Bergetar, tangannya mengepal. Teriaknya dengan suara bergetar. Aku dan Raka terlonjak kaget. Dian melangkah cepat menarik tanganku, sementara Raka berusaha menahan. Dalam sekejap, keduanya hampir berkelahi di depanku. Aku menjerit, berusaha memisahkan mereka. Air mata aku bercucuran. Malam itu aku benar-benar merasa hancur. Aku hanya seorang perempuan yang ingin dicintai, tapi kini cintaku menjadi sumber perang. Di tengah kekacauan itu, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Sebuah surat kecil terselip di bawah bantal. Surat dari Raka yang berisi niatnya untuk membawaku kabur, meninggalkan Dian tanpa sepengetahuan siapapun. Tanganku bergetar membaca kalimat terakhirnya. "Ayu, ikutlah denganku. Aku tak sanggup lagi berbagi. Aku ingin kamu sepenuhnya hanya untukku." Malam itu aku sadar badai ini akan semakin besar dan aku tahu harus berpihak kepada siapa. Aku sudah tak sanggup lagi. Malam yang seharusnya penuh kasih sayang kini berubah menjadi neraka. Raka dan Dian terus saja bertengkar dan aku terjebak di tengah-tengah mereka. Hatiku lelah, tubuhku pun semakin rapuh. Aku merasa seperti boneka yang hanya diperebutkan tanpa pernah benar-benar dimengerti. Surat dari Raka yang kutemukan beberapa waktu lalu membuat hatiku bimbang. Ia ingin membawaku pergi, hidup berdua saja tanpa bayangan Dian. Tapi bagaimana dengan Dian? Bukankah dia juga suamiku? Laki-laki yang pernah membuatku merasa dicintai dengan caranya sendiri. Malam itu setelah mereka berdua kembali ribut hanya karena aku tersenyum pada salah satunya lebih lama, aku memutuskan kabur. Aku kabur diam-diam. Aku memberanikan diri. Kutunggu hingga rumah benar-benar hening. Napas mereka terdengar dari kamar masing-masing dengan langkah pelan. Aku mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari. Aku keluar dari rumah
menyelinap di kegelapan malam. Berjalan tanpa menoleh ke belakang. Jalan desa begitu sepi, hanya suara jangkrik menemaniku. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku menuju rumah orang tuaku, berharap di sana aku bisa merasa aman. Dan ketika akhirnya aku tiba, ibuku kaget melihatku datang tengah malam dengan wajah yang kusut. Aku hanya bisa memeluknya erat sambil menangis terseduh-seduh. Beberapa hari aku tinggal di rumah orang tua, mencoba menenangkan hati. Tapi kabar tentang kepulanganku rupanya cepat tersebar. Tak butuh waktu lama, Raka dan Dian datang hampir bersamaan. Mereka berdiri di depan rumah orang tuaku. Wajah mereka sama-sama tegang. "Aku datang untuk menjemput istriku," kata Raka dengan suara penuh tekad. "Dia juga istriku. Aku tidak akan membiarkannya." Hanya dengan balasan Dian, dengan tatapan membara, aku berdiri di antara mereka. Air mata tak terbendung. Aku berteriak, "Cukup, cukup. Aku lelah. Aku hanya mau pulang kalau kalian berhenti bertengkar. Kalau kalian bisa menerima aku tanpa lagi saling cemburu." Suaraku pecah, membuat keduanya terdiam. Setelah hening panjang, akhirnya mereka berdua mengangguk. Dengan terpaksa mereka sepakat. Aku pun pulang bersama mereka bertiga. Meski hatiku masih penuh keraguan, namun hidupku tak kembali tenang. Justru badai semakin besar. Gosip di kampung mulai berhembus kencang. Orang-orang berbisik setiap kali aku lewat. Ada yang menatap penuh cemooh, ada pula yang terang-terangan berkata, "Itu perempuan yang menikah dengan 2 suami, malu-maluin keluarga." Aku menunduk setiap kali mendengarnya, merasa semakin terkoyak. Raka dan juga mulai resah, tak tahan dengan gunjingan itu. Malam-malam kami bukan lagi penuh cinta, melainkan penuh kecanggungan dan rasa bersalah. Hidupku terasa seperti berada di tepi jurang. Ya, dan aku tahu salah satu dari mereka pasti akan menyerah. Hari demi hari setelah kepulanganku justru terasa semakin berat. Gosip di kampung semakin liar. Setiap langkahku selalu jadi bahan bisik-bisik. Ada yang mencibir terang-terangan, ada yang menatap dengan penuh hinaan. Aku hanya bisa menunduk, menahan perih di dada. Raka dan Dian, kedua suamiku, juga mulai goyah. Awalnya mereka berjanji berhenti cemburu, tapi kenyataannya tak semudah itu. Raka sering pulang larut malam dengan wajah murung. Dian semakin jarang tersenyum, tatapannya selalu penuh amarah yang dipendam. Rumah tangga yang dulu terasa hangat kini semakin dingin. Malam-malam kami pun berubah. Tidak lagi ada tawa, tidak lagi ada belayan yang tulus saat salah satunya memelukku. Aku bisa merasakan jarak di hatinya. Cinta yang dulu membuatku merasa istimewa, kini hanya menyisakan luka. Hingga akhirnya suatu malam, Dian duduk di depanku dengan wajah seduh. Tangannya menggenggam jemariku erat. Suaranya bergetar, "Ayo, aku mencintaimu, tapi aku tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Terlalu menyakitkan. Aku tidak bisa terus bersaing dengan Raka. Aku tidak bisa terus menahan rasa cemburu yang membuatku dan membunuhku pelan-pelan." Air mataku jatuh. Aku menatapnya tak percaya. Sementara Raka hanya terdiam di sampingku. Matanya juga basah. Dian melanjutkan, "Aku memilih mundur."
Aku ingin kamu bahagia meski bukan bersamaku. Aku terisak, tubuhku lemas. Malam itu aku memeluk Dian untuk terakhir kalinya. Pelukan itu panjang, penuh kehangatan, sekaligus perpisahan, kecupan terakhir di keningku, membuatku menangis semakin keras. Beberapa hari kemudian Dian benar-benar pergi meninggalkan rumah. Tinggallah aku dan Raka mencoba membangun kembali rumah tangga yang normal, yang diterima masyarakat. Perlahan-lahan kehidupan kami membaik. Raka berusaha lebih sabar, lebih lembut, dan aku pun belajar mencintai sepenuhnya. Namun di sudut hatiku yang paling aku tak bisa memungkinkan, kenangan bersama Dian masih tersisa. Senyumnya, pelukannya, rayuannya di malam-malam penuh gelora, semua itu tetap hidup dalam ingatanku. Aku tak tahu apakah aku benar-benar bisa melupakan Dian, tapi satu hal yang kupastikan, aku akan terus melangkah bersama Raka. Karena pada akhirnya hidup harus memilih, meski pilihan itu meninggalkan luka. Itulah kisah penuh cinta, cemburu, dan pengorbanan tentang seorang istri yang akhirnya harus memilih meski pilihan itu meninggalkan luka. Dari cerita ini kita belajar bahwa kebahagiaan tidak pernah datang dari yang memiliki segalanya, melainkan dari keberanian untuk merelakan sesuatu yang tak bisa kita genggam. Bagaimana menurutmu sahabat Pandawa? Bila kamu berada di posisi Ayu, keputusan apa yang akan kamu ambil? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap komentar darimu sangat berarti. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh haru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.